Film yang akan kita ceritakan kali ini berjudul Paton Patam Nutandu yang rilis pada tahun 2022. Dikisahkan pada abad ke-19, India yang kala itu berada di bawah jajahan Inggris masih menerapkan sistem perbudakan yang amat kejam. Perbedaan kasta telah menjadi jurang pemisah antara si miskin dan si kaya. Orang yang terlahir dari keluarga kasta terendah harus rela menjalani hidup di bawah tekanan para penguasa dan kaum elit. Mirisnya, proklamasi yang sempat dikeluarkan di tahun 1812 seolah tak menjadikan India kala itu menjadi negara yang beradab. Perbudakan terjadi di mana-mana, bahkan nyawa manusia seperti tak ada harganya sama sekali. Proklamasi kala itu juga tidak lantas membuat semua orang di India bersatu. Sistem kerajaan nyatanya masih tetap berlaku dengan menerapkan aturannya masing-masing. Nah, di istana Raja Travancore, Maharaja mengumpulkan semua petinggi kerajaan dan para bangsawan untuk membahas tentang hilangnya ornamen dan batu suci Dewa Padmanabha. Raja mengatakan bahwa telah seminggu ornamen dan batu suci itu telah hilang dicuri. Karena hal itulah, maka ia merasa sangat malu dan seakan sangat berdosa dengan para dewa. Dalam pertemuan tersebut, diyakinilah bahwa pencuri dan ornamen dari batu suci adalah Kochuni, seorang pencuri terkenal di Kayamkulam. Namun anehnya, Pacu Panikar yang menjadi panglima tertinggi tentara Travancore seolah malah tidak mendapatkan kepercayaan dari sang raja untuk menangkap pencuri itu. Raja justru menginginkan seorang kesatria dari luar kerajaan untuk menangani masalah kali ini. Hingga kemudian diundanglah Falayuda ke istana raja. Kedatangan Falayuda tampaknya tidak begitu diterima dengan baik oleh para petinggi kerajaan. Bukan karena merasa tersaingi, tetapi juga Falayuda merupakan orang dari kasta yang rendah dan dianggap tidak layak untuk datang ke istana. Namun perlakuan itu tampaknya tidak sedikit pun menggoyahkan niat baik Falayuda. Ia yang diketahui sebagai seorang kesatria yang berani, ternyata juga berasal dari keluarga yang kaya di kastanya, di mana keluarganya menjalankan bisnis ekspor rempah-rempah ke sejumlah negara di Eropa. Di hadapan raja, Falayuda mulai dijelaskan tentang alasannya diundang ke istana, di mana ia ditugaskan untuk menangkap Kochuni, yang disebut-sebut telah mencuri ornamen dan batu suci. Hal itu dilakukan sang raja menyusul kegagalan berulang kali para tentara kerajaan dalam menjalankan tugas tersebut. Karena alasan itulah, maka mau tak mau kini sang raja harus meminta bantuan dari Falayuda yang notaben bukanlah pekerja di istana ataupun bukan seorang bangsawan. Mendengar pernyataan sang raja, Pacu yang merasa tersinggung lalu memprovokasi sang raja agar tidak memberikan tugas itu pada Falayuda. Panglima tentara itu menyebut jika orang-orang dari kasta rendah tidak berhak untuk menyentuh ornamen dari batu suci dewa. Bahkan untuk sekedar melihatnya saja bisa menjadi polusi dan merusak kemurnian dari ornamen tersebut. Pendapat yang diutarakan Pacu nampaknya telah membuat petinggi kerajaan yang lain turut bersuara, termasuk Kaimal yang merupakan saudagar kaya di istana. Nah, menariknya, raja yang awalnya sempat terkesan netral malah kini memberikan tugas itu kepada Kaimal, yang sontak membuatnya terkejut sekaligus bingung untuk memulainya dari mana. Ditemani oleh Kanan, yang juga merupakan tentara kerajaan Travancore, Falayuda keluar dari area istana sembari membahas sekilas tentang perlakuan para petinggi kerajaan padanya. Menariknya, Kanan yang merupakan anak dari mantan Panglima Papua juga menyebut jika selama ini Pacu memang selalu bertingkah arogan. Panglima tersebut selalu saja merasa hebat dan tidak mau tersaingi. Namun nyatanya, ia tetap tidak bisa menjalankan tugas dari raja dengan baik. Nah, di tempat lainnya, kondisi memilukan dialami oleh orang-orang dari kasta bawah, di mana mereka harus mendapatkan hukuman cambuk hanya karena melanggar aturan terkait kumis dan penutup gunung kembar. Jadi, dikisahkan pada masa itu setiap pria yang ingin memelihara kumisnya, maka wajib untuk membayar pajak kumis. Sama halnya dengan wanita yang ingin menutup gunung kembarnya, maka akan dikenakan pajak brah. Memang di negeri Perindavan kala itu aturannya sangat aneh sekali. Mirisnya, mereka yang melanggar aturan tersebut dengan tidak membayar pajak, maka harus menjalani hukuman cambuk sampai meninggoy.
Tidak hanya itu saja, para wanita yang membelot juga akan dipotong bagian gunung kembarnya dan dipenggal. Nah, aturan tentang pajak yang tidak masuk akal itu tampaknya sangat bertentangan dengan banyak wanita di sana. Mereka yang tidak tahan dengan aturan tersebut bahkan mencoba untuk berontak dan memberi perlawanan. Namun sial bagi mereka, para wanita yang hanya ingin menyuarakan hak berpakaiannya itu malah harus berurusan dengan sejumlah tentara di bawah Wakil Panglima Nambi. Alhasil, aksi kerusuhan dengan disertai pemukulan pun terjadi di sana. Secara mengejutkan, kerusuhan yang terjadi pada saat itu seketika terhenti saat seorang wanita tiba-tiba datang dan melayangkan serangan pada Wakil Panglima. Ia adalah Nanggeli, sosok wanita pemberani yang selama ini diketahui selalu memperjuangkan hak-hak para wanita di Travancore. Namun sayangnya kemampuan bertarungnya jelas tidak sepadan dengan Wakil Panglima. Alhasil penutup itunya harus ditanggalkan dan dia siap untuk dipenggal. Menariknya, tepat ketika ia akan dieksekusi, saat itu juga datang Valeyuda yang langsung memulai pertarungan dengan para tentara. Tak butuh waktu lama, sejumlah tentara dari istana bisa dengan mudah ditumbangkan oleh Valeyuda, tak terkecuali dengan Nambi. Sementara itu, pencarian yang dilakukan Pacu pada sosok Kouchuni tampak belum membuahkan hasil. Ia dan anak buahnya bahkan dengan bodohnya sampai terkena jebakan yang dibuat oleh pencuri itu. Karena hal itu juga maka diadakanlah sayembara dengan memberikan iming-iming 200 koin emas bagi yang bisa menangkap Kouchuni hidup atau mati. Serta 100 koin emas bagi siapa saja yang bisa memberi informasi mengenai keberadaan pencuri itu. Di kedalaman hutan, sosok pencuri Kouchuni terlihat sedang bersama dengan kekasihnya yang bernama Katah. Keduanya tampak saling menyayangi satu sama lain. Meski saat ini mereka masih terpisah, mengingat Kouchuni juga harus tetap berada di persembunyiannya. Dari sini juga terungkap bahwa sebenarnya Kouchuni memang sempat mencuri ornamen dan batu suci dewa milik kerajaan. Namun sampai sekarang, barang tersebut tidak berada di tangannya. Melainkan ia baru sempat menguburnya di halaman istana. Karena alasan itu juga, maka ia bersama anak buahnya lalu menyusun rencana untuk kembali mengambil barang tersebut di istana, tepat ketika perayaan pernikahan Pangeran Muda. Nah, kembali ke Valeyuda, sepak terjangnya dalam membela kaum kasta bawah ternyata malah membawanya dalam masalah baru. Sekelompok tentara istana dan bangsawan Inggris terlihat mendatangi tempat tinggal Valeyuda. Mereka lantas membacakan semua tuduhan yang dilayangkan pada pria itu dan mengharuskannya melalui hukuman di penjara. Meski awalnya sempat ingin berontak, namun Valeyuda yang tak ingin terjadi hal buruk pada orang-orang di sekitarnya, lalu menuruti semua perintah tersebut. Di dalam penjara, siksaan tanpa ampun benar-benar dirasakan oleh Valeyuda. Ia yang dipenjara dengan kondisi terikat jelas tidak bisa memberikan perlawanan. Tidak hanya itu, ia juga sempat akan diberi racun oleh sipir penjara. Namun berkat kebaikan Kanan yang memberitahu soal racun itu, maka akhirnya Valeyuda pun bisa terhindar dari racun tersebut. Dan beruntung bagi Valeyuda, kabar mengenai dirinya yang dipenjara oleh Panglima ternyata sampai ke telinga Ratu. Ratu yang tak tega dengan hukuman yang diterima Valeyuda, akhirnya membebaskannya dengan syarat agar pria itu bisa segera mencari dan mengembalikan ornamen suci ke istana. Tidak hanya itu, kebaikan sang ratu juga ditunjukkan dengan mengundang Valeyuda untuk ikut datang ke acara pernikahan Pangeran Muda. Pada malam perayaan pernikahan pangeran, suasana sepi di halaman istana ternyata dimanfaatkan Kouchuni dan anak buahnya untuk mengambil ornamen suci dewa yang sempat dikuburkannya. Namun aksi itu tidak berlangsung mudah, karena Kanan yang kebetulan sedang berkeliling istana tiba-tiba mendapati kemunculan sosok Kouchuni. Sontak aksi baku hantam pun terjadi di antara mereka. Meski pencuri itu sempat memberi perlawanan, namun Kanan yang pada dasarnya adalah seorang tentara terlatih tampak cukup mudah memperdaya Kouchuni. Menariknya, Kouchuni yang mengetahui latar belakang keluarga Kanan malah menghasutnya untuk ikut bekerja sama dengannya. Kouchuni mengatakan bahwa ayah Kanan adalah mantan panglima jujur yang matoi di tangan ayah Valeyuda. Ia juga menyebut jika kematoyan Papu seolah telah disia-siakan oleh pihak kerajaan.
Bahkan Kanan dan ibunya malah diturunkan menjadi kasta bawah tanpa mendapat perhatian sama sekali dari orang-orang di istana. Alih-alih mau membantu Kanan memperbaiki status sosial keluarganya, Kouchuni menawarinya untuk ikut bersama-sama menjual ornamen suci itu. Entah apa yang dipikirkan oleh Kanan, ia yang sudah menyergap Kouchuni malah membiarkan pencuri itu pergi dengan membawa ornamen berharga tersebut. Sejak saat itu juga penilaian Kanan pada Valeyuda seketika berubah drastis. Ia yang sebelumnya sangat mendukung aksi Valeyuda, malah sekarang terkesan sangat membencinya dan menaruh dendam yang teramat besar pada pria itu. Di hari yang berbeda, pencarian pada sosok Kouchuni mulai dilakukan oleh Valeyuda. Meski awalnya tak ada satupun warga desa yang mengaku tahu tentang keberadaan Kouchuni, namun berkat siasat yang dilakukan Valeyuda, akhirnya ia pun bisa bertemu dengan Kata. Di waktu yang sama, Kanan bersama dengan seorang saudagar Inggris terlihat tengah mendatangi salah satu bangunan tua di kedalaman hutan. Ternyata kedatangan mereka adalah untuk bertemu dengan Kouchuni. Mereka lalu membahas tentang rencana penjualan ornamen suci dewa ke para pembeli di Eropa. Namun pertemuan itu tidak berlangsung lama, karena Valeyuda yang sudah mengetahui tempat persembunyian Kouchuni tiba-tiba saja telah sampai di sana. Menyadari dirinya tak mungkin tetap berada di tempat itu, Kanan dan saudagar Inggris itu pun lalu memilih kabur dari sana. Sementara Kouchuni yang sempat mencoba kabur, akhirnya berhasil diringkus oleh Valeyuda bersama dengan ornamen suci itu. Atas keberhasilan Valeyuda membawa kembali ornamen suci dewa, ia pun diberi hadiah berupa ornamen kehormatan Vira Sringhala dan mendapatkan 1008 koin emas. Sialnya, para petinggi kerajaan yang iri dengan Valeyuda malah menentang pemberian sang raja. Mereka berdalih bahwa raja tidak seharusnya memberikan langsung hadiah itu dengan tangannya sendiri kepada orang dari kasta rendah dan menyarankannya untuk meletakkan hadiah itu di lantai, lalu membiarkan Valeyuda mengambilnya sendiri. Mendapati perlakuan tersebut, Valeyuda yang tak ingin harga dirinya jatuh seketika menolak untuk mengambil hadiah tersebut. Ia bahkan sempat menyebut jika aksi yang dilakukannya semata hanya untuk sang raja dan bukan untuk mendapatkan hadiah semata. Di luar dugaan, raja yang bersimpati dengan sikap Valeyuda malah menganugerahinya dengan gelar Panikar. Ia yang awalnya menyandang nama Valeyuda Cekavar, kini diberi kehormatan dengan nama istimewa Valeyuda Panikar. Pemberian gelar kehormatan itu sontak membuat rakyat sangat gembira. Terlebih Valeyuda merupakan sosok kesatria yang datang dari kasta bawah dan selalu memperjuangkan kaum sesamanya. Pemberian gelar kehormatan yang disandang Valeyuda ternyata tidak serta-merta merubah peradaban di kerajaan Travancore. Perbudakan serta aturan mengenai pajak kumis dan berat tetap saja masih berlangsung di sana. Seperti halnya yang terjadi pada orang-orang kasta bawah yang kala itu tengah merayakan hari suci di kuil. Perayaan itu seketika dihentikan oleh rombongan tentara istana yang menyebut jika orang-orang dari kasta bawah dilarang untuk melakukan ritual tersebut. Parahnya lagi, para wanita yang dengan bebas mengenakan penutup gunung dan anting hidung seakan dianggap telah meremehkan aturan kerajaan. Alhasil keributan besar pun terjadi di tempat tersebut. Malang bagi Valeyuda, kakeknya yang saat itu juga tengah berada di sana harus matoy setelah ditusuk pedang oleh Nambi. Dengan penuh amarah, ia pun lalu menghabisi wakil panglima itu dengan menusuknya berulang kali. Namun tanpa diduga, sebuah tembakan tiba-tiba saja melesat tepat mengenai lengan Valeyuda. Seolah tak peduli dengan rasa sakit di lengannya, ia lalu mengejar sosok yang telah menembaknya tersebut. Seperti dibuat tak percaya, ternyata sosok yang telah menembak Valeyuda adalah Kanan dengan dibantu oleh anak buah Kouchuni. Namun untungnya meski Valeyuda tak berhasil menangkap Kanan saat itu, tapi setidaknya ia bisa membawa anak buah Kouchuni sebagai saksi atas kekacauan yang dilakukan Nambi, termasuk pengkhianatan yang sudah dilakukan Kanan. Lagi-lagi yang dilakukan Valeyuda ternyata membuat sejumlah petinggi kerajaan merasa gerak. Seperti yang dialami Pacu dan Kaimal. Keduanya bahkan sampai merancang siasat untuk menghabisi Valeyuda, termasuk dengan meracuninya melalui bantuan penyusup dari kasta bawah. Saat berlayar membawa abu kremasi sang kakek, rombongan perahu Valeyuda tiba-tiba dicegat oleh sejumlah perahu lainnya
yang ternyata berisi orang-orang suruhan dari para pengkhianat kerajaan. Alhasil pertempuran pun tidak bisa terelakkan. Meski harus sempoyongan di bawah pengaruh racun yang tidak sengaja dikonsumsinya, namun Valeuda akhirnya bisa menghabisi semua orang-orang suruhan dari para pengkhianat kerajaan, termasuk Pacu dan Kaimal. Namun sayangnya Valeuda yang bertarung seorang diri di bawah pengaruh racun akhirnya terkena tikaman pisau kanan yang seketika itu muncul dari belakang. Dengan sisa-sisa tenaganya, secara ajaib Valeuda bisa memberi perlawanan, bahkan ia sanggup menikam balik tentara istana itu. Tragedi kematian Valeuda dan para pengkhianat kerajaan tampaknya tidak mengubah sedikitpun keadaan di Travancore, terutama mengenai aturan pajak kumis dan penutup gunung kembar. Kondisi itu juga yang membuat Nangeli menjadi bulan-bulanan para antek kerajaan. Ia yang dalam posisi terikat terus-menerus mendapat hujaman di sekujur tubuhnya. Ia yang pada dasarnya adalah sosok pemberontak dan wanita yang berani, awalnya sempat pasrah dan memilih untuk dipukuli sampai matoy daripada harus membayar pajak pada kerajaan. Namun pendiriannya seketika sirna setelah orang-orang dari kerajaan turut memukuli ayahnya. Tak tega melihat perlakuan yang didapatkan ayahnya, Nangeli akhirnya menyerah dan mengaku akan menuruti aturan yang berlaku. Tapi bukannya membayar pajak yang dikenakan padanya, ia justru memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan memotong sendiri kedua gunung kembarnya. Kematian Nangeli tampaknya tidak hanya membekas pada orang-orang dari kalangan bawah, tetapi juga pada Cirukaun yang merupakan tunangan dari wanita itu. Bahkan Cirukaun sampai mengorbankan nyawanya dengan melompat ke kobaran api kremasi Nangeli. Sejak peristiwa tersebut, kerusuhan terjadi di setiap sudut wilayah Travancore oleh orang-orang dari kasta bawah. Mereka merusak apapun yang dianggap milik golongan dari kasta tertinggi. Melihat kondisi negerinya yang kacau, Raja lantas mengeluarkan peraturan baru dengan meniadakan ketidakadilan aturan di sana, termasuk dengan menghilangkan pajak kumis dan pajak penutup gunung kembar. Dan film pun berakhir dengan begitu tidak santuy. Nah, jika sobat suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa untuk share video ini ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.